gimana? Walaupun di-merge tapi walaupun perusahaan gabungan di-merge induk dan anak tapi harus for reporting purpose untuk tujuan laporan keuangan. Udah. Harus terpisah. Ya. Pelaporan keuangannya harus terpisah. Makanya dia bicara mengenai economic entity. Tapi konsepnya itu ya. Terpisah dari antara perusahaan dan pemilik harus terpisah. Pencatatan laporan keuangannya. Oke? Baik, next. Nah, ini kalau kita bicara measurement principle, nah ini ada dua. Nah, ada historical cost, ada fair value. Historical cost is generally thought to be a faithful representation of the amount paid for a given item. Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participant and the at the measurement date. Nah, bedanya historical cost sama fair value itu apa sih? Kalau dari pembahasan ini, apa bedanya historical cost sama fair value? Historical cost is generally thought to be a faithful representation of the amount paid for a given item. Artinya, umumnya dianggap sebagai representasi dari jumlah yang dibayarkan untuk suatu barang tertentu. Itu namanya historical cost. Contohnya gimana? Ada yang ngerti nggak? Historical cost itu berarti nilai perolehan ya, Bu? Nilai perolehan suatu. Nah, kalau is generally thought to be a faithful representation of the amount paid for a given item. Artinya dianggap sebagai representasi dari jumlah yang dibayarkan untuk suatu barang tertentu. Iya. Jadi harga apa namanya? Nilai perolehan, Bu. Iya, betul. Kamu dapatnya berapa harganya? Yaitu namanya historical cost. Oke, gampangannya memahami begitu. Sekarang yang kedua, fair value. Kalau fair value bahasa apanya, Bu? Gampangannya apa? Bahasa lapangannya itu nilai sekarang, Bu. Nilai wajar. Nilai wajar, ya, Bu. Nilai wajar atau nilai sekarang atau harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran atau measurement date, berarti nilai wajar atau nilai transaksi. Hah? Ya, hampir sama. Biasanya kalau apanya net book value juga berarti, Bu? Iya, betul. Betul. Pada saat terjadi transaksi itu nilainya berapa gitu loh, terjadi transaksi loh. Beda sama harga perolehan. Harga perolehan itu diperoleh pada saat barang itu diperoleh itu harganya berapa. Tapi pada saat measurement date, saat pengukuran itu harga wajarnya itu berapa pada saat itu gitu loh. Gampangannya begitu loh kalau mau memahami. Emas pada saat beli itu harga emasnya 5 juta misalnya. Gelang itu pada saat beli harganya 5 juta, berarti historical cost. Tapi setelah berlanjut 10 tahun, harga pada saat diukur, pada saat harga pasarnya, nilai wajarnya pada saat itu, mesti harga emas itu pada saat itu turun apa naik, tergantung nilai wajarnya pada saat itu. Kalau gelangnya udah lama 10 tahun, tapi modalnya sudah usang, ya nggak bisa tinggi lagi 5 juta seperti awal. Tapi bisa jadi harganya bisa wajarnya pada saat itu berapa, jadi cuma 3 juta bisa jadi gitu loh. Boleh? NJOP, nilai jual objek pajak ya? Kalau menurut Bu Eni, NJOP itu kan semakin lama kan semakin tinggi ya. Juga dilihat dari lokasinya,
lokasi daerahnya, tanahnya itu tersebut di mana, atau apa tanah dan bangunannya itu di mana, kan itu semakin lama semakin tinggi dan juga berpengaruh terhadap letak lokasi, asetnya itu ada di mana gitu kan. Kalau menurut saya itu, hampir identik dengan fair value, gitu. Kalau masih sama mosok nilai tanah dari dulu sampai sekarang itu, sama historical cost kan pada saat perolehan kan nggak mungkin, gitu loh. Ya toh? Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kita bicara measurement ya. Measurement itu ada fair value dan historical cost. Oke, sekarang udah paham ya yang dinamakan historical cost dan fair value. Oke, kita next. Ini nggak usah ya, measurement principle gimana-gimana. Revenue recognition, oke, nggak usah menurut ini. Basic principle of accounting, nggak usah lah ya. Nah, expand recognition. Ini penting nggak ya, material report over. Udah, next aja ya langsung ya, biar nggak ngantuk. Nah, tadi ada historical cost, ada fair value. Nah, sekarang ada prinsip full disclosure. Full disclosure principle. Providing information that is of sufficient importance to influence the adjustment and decision of an informed user, provided through financial statement, notes to the financial statement, supplementary information. Kalau principle disclosure itu ada bersumber dari ada 3. Yang pertama dari financial statement, laporan keuangan ya. Notes to the financial statement, cara atas laporan keuangan, supplementary information pelengkap ya. Ini nggak usah di ini, saya rasa udah semuanya ya. Nah, ini sekarang latihan nih. Tak tutupin nih, tak kasih kunci di sini pojok-pojok ini biar penasaran. Nah, ini masuk kategori apa nih? Identify which basic principle of accounting is described in its item below. Nah, ini ada basic principle of accounting ya. Apa recognition-nya tadi apa? Revenue recognition, expense recognition. Ya, tadi ada macam-macam. Nah, sekarang nih ada yang nomor A, Parmalat reports revenue in its income statement when it deliver goods instead of when the cash is collected. Nah, ini recognition apa nih? Ini. Oke, revenue. Taunya dari mana? Ada report revenue ya. Gampang ya. Nah, karena ada report revenue, pasti revenue. Oke, yang kedua. Google USA recognize depreciation expense for a machine over the 2 years period during which that machine helps the company earn revenue. Masuk mana? Google USA recognize depreciation expense for a machine over the 2 years period during which that machine helps the company earns revenue. Revenue apa expense? Expense apa revenue? Expense. Kenapa? Karena ada depreciation expense. Oke, baik. Saya tampung dulu. Yang ketiga, Kisi Corporation USA reports information about pending lawsuit in the note to its financial statement. Masuknya apa? KC Corporation report information about pending lawsuits in the notes to its financial statement. Maksudnya apa? Lawsuit itu apa sih? Lawsuit? Lawsuit itu apa? Lawsuit apa? Gugatan.
Gugatan hukum. KC Corporation report information about pending lawsuit in the note dalam catatan laporan keuangan. Nah, tadi apa? Kalau ada catatan laporan keuangan tuh. Tadi kan yang kaitannya ada catatan ya ini tak kasih tahu. Nah, nih. Ada notes to the financial statement. Jadi masuknya full disclosure. Jadi kalau yang full disclosure itu ciri utamanya adalah ada financial statement, ada note to the financial statement, ada supplementary information, itu full disclosure. Tadi kan recognition itu ada revenue recognition, cost expense recognition, ya kan? Tadi loh, kan ada nih, ada macam-macam nih. Ini tadi kan ini basic principle of accounting tuh ada measurement-nya kan ada historical cost, fair value gitu ya. Nah, terus ada juga revenue recognition principle. Nah, terus ada juga expense recognition, ya kan? Ada juga full disclosure principle. Nah, ini tadi pertanyaannya nih. Ini kuncinya. Ya, full disclosure. Karena tadi ada apa? Ada lawsuit tadi apa? Gugatan hukum. Ada note-nya. Ya, karena ada note-nya ini, jadi dia maksudnya full disclosure. Kalau tadi udah benar, yang ini report, revenue report, karena ada revenue recognition. Kalau yang ini recognize depreciation expense, ya karena ada kata-kata kunci expense ini, maksudnya expense recognition. Nah, yang KC Corporation, kenapa masuk full disclosure? Karena full disclosure tadi itemnya ada 3. Financial reporting, kemudian catatan atas laporan keuangan, note of financial reporting. Yang ketiga adalah supplementary financial reporting. Terus yang keempat, Fujifilm reports land on its statement of financial position at the amount paid to acquire it, even though the estimate for market value is greater. Ini di sini ada kata measurement karena pakai apa? Estimate fair market value. Makanya pakai measurement. Gitu ya. Oke. Oke, kita next. Nah, ini apa nih? Nah, tadi kalau ngelihat dari segitiga ini dari kerangka konseptual ini kan ada yang namanya constraint di sini ya. Nah, tadi kita yang assumption udah di awal dulu yang ada economic entity, going concern gitu ya. Terus prinsip-prinsipnya tadi yang recognition tadi masuk dalam kategori principle. Ada measurement, ada expense recognition, ada revenue recognition, ada full disclosure gitu ya. Nah, ini kita sekarang bahas mengenai constraint. Apa sih constraint atau kendala? Ini kita bicara di biayanya gitu ya. Ya, kita masuk ke constraint-nya dulu. Maksudnya apa constraint itu? Nah, ini cost constraint, companies must weigh the cost of providing the information against the benefit that can be derived from using it. A rule-making bodies and governmental agencies use a cost-benefit analysis before making final their informational requirement. Jadi sebelum membuat analisis final, laporan keuangan final itu harus menggunakan menggunakan pertimbangan analisis cost dan benefit dulu gitu loh. Analisis cost and benefit harus dianalisis dulu before making final their information requirement. Ya. In order to justify requiring a particular measurement or disclosure, the benefit perceived to be derived from it must exceed the cost perceived to be associated with it. Maksudnya apa nih? Jadi cost constraint bahasa Indonesia gini nih. Kendala biaya, perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi ya. Dengan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Gitu. Jadi sebelum
dalam menganalisis biaya, perusahaan itu harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi itu harus diperhitungkan. Kalau kita menyediakan informasi laporan keuangan itu menghasilkan biaya dibebankan dikenakan biaya berapa sih dengan penyediaan informasi seperti itu gitu. Itu harus diperhitungkan. Nah, ini badan pembuat aturan dan lembaga pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat sebelum menyelesaikan persyaratan informasi mereka. Untuk membenarkannya perlunya pengukuran pengungkapan manfaat yang dianggap diperoleh darinya harus melebihi biaya yang terkait dengannya. Jadi maksudnya manfaat itu harus lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan. Jadi itu harus diperhitungkan. Nah, dalam constraint cost tuh diperhitungkan seperti itu. Nah, ini ada suatu latihan ya tentang constraint cost. Nah, ini ini ada 2 latihannya. Nah, ini kita harus mengkategorikan apakah biaya ini material atau tidak, atau immaterial gitu ya. Nah, ini determine whether you would classify this transaction as material. Ingat, tadi yang harus kita pegang kalau kita bicara constraint, kita harus memperhitungkan analisis biaya. Apakah dengan penyediaan informasi yang sekian, itu menghasilkan biaya lebih besar manfaatnya daripada biayanya gitu loh, ceritanya begitu. Itu cost constraint. Kendala di penganalisis biaya itu begitu, antara manfaat dan biaya yang terjadi harus lebih besar manfaatnya daripada biaya yang ditimbulkan gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita coba menganalisa ABC. Kita ada 3 nih. Ini silahkan nanti dianalisa apakah ini material atau immaterial gitu ya. Karena kita harus menganalisis antara manfaat dan biaya itu harus lebih gede dari manfaatnya daripada biayanya. Tadi di awal pertama apa yang dikatakan material, ada yang menyebut dibandingkan dengan angka. Nah, ini kalau kita bicara biaya, yang analisis pertama dikatakan material sama tidak material, dikatakan Mas siapa tadi yang pertama awal kita 1 dibandingkan 1,5 juta sama 1 juta dibandingkan 50 juta tadi siapa ya? Mas siapa ya? Saya, Ibu. Mas David ya, oke. Nah, ini kita pakai di sini Mas David, yang tadi Mas David bilang material sama diukur dari segi perbandingan biaya ya, perbandingan angka ya. Nah, kalau tadi dikatakan material apabila kalau disajikan sama angkanya itu hilang, maka akan menyesatkan pengambilan keputusan. Dapat kalau ada angka yang tidak diungkapkan atau di-hidden, itu letak titik materialnya ada di situ. Nah, kalau yang ini kita bicara biaya. Biaya itu material apa enggak? Nah, yang dimaksud Mas David itu yang komponen ini Mas tadi. Ya, materialnya Mas David itu tepatnya ada di sini, cost constraint ini, cost constraint. Oke, sekarang kita coba ya. Yang A, Blair Corporation has report a positive trend in earning over the last 3 years. Ya, Blair Co has report a positive trend in earning over the last 3 years. In the current year, it reduced its bad debt expense to ensure another positive earning year. The impact of this adjustment is equal to 3% of net income. Itu dampak dari adjustment ini sejajar dengan 3% dari net income. Itu kata kuncinya. Material atau immaterial. 3% dari net income. Material atau immaterial. Blair Corporation has Mas Adam, apa? Material. Kenapa Mas Adam? Betul. Nah, betul, sangat betul. Ya, kita bisa jeli dari kata-kata ini dari bad debt aja, ya. Ini kan tadi dia bilang in the current year it reduce its bad debt expense.
Nah, di current year pada saat tahun sekarang yang sedang berjalan ini mengurangi bad debt, biaya bad debt, hutang apa? Bad debt itu apa? Tak tertagih. To ensure another positive earning year. The impact of this adjustment is equal 3% net income. Ya, itu sangat material sekali. Bad debt aja hutang tidak tertagih bisa 3% dari net income, bisa berpengaruh terhadap 3% dari net income. Berarti sangat material. Ya, itu kata kunci. Kalau nggak bisa jeli baca kata-katanya ya. Ini kan tadi kalau Mas David tadi bilangnya kan 1 juta dari 1,5 juta kan kelihatan banget ya toh, Mas David ya. Tadi yang bilang Mas David, itu kelihatan banget. Oh 1 juta dibanding 1,5 juta material. Ya kan ada 1,5 jutanya itu. Kalau 1 juta banding 50 juta, oh tidak material karena 1 juta apanya 50 juta. Itu kan kelihatan banget ya kan. Nah kalau di soal-soal yang kayak gini, kayak ini Blair Corporation ini tersembunyi dalam angka ini. It reduce its bad debt expense to ensure another positive earning year. Kemudian diperkuat lagi adjustment ini sebanding dengan 3% dari net income. Bad debt, hutang tidak tertagih itu hutang tidak terbayar, kalau tidak tertagih, hutang tidak terbayar itu bisa selevel 3% dari net income. Berarti hutangnya yang tidak terbayar gede sekali gitu loh. Nah, itu harus jeli membaca ini pernyataan statement seperti ini gitu loh. Ya, ini masuk kategori material. Oke, kita latihan kedua. Hindi has a gain of a euro, ya, 3.1 million euro on the sale of plant asset and 3.3 million euro loss on the sale of investment. Nah, hati-hati nih. 3,1 miliar pada penjualan ya, pada penjualan aset. Plan itu apa tuh? Plan itu apa singkatan kepanjangannya apa? Plan itu apa? Plan itu pabrik, Bu. Pabrik. Iya. 3,3 million loss on sale. 3,3 miliar rugi pada penjualannya pada saat investasi. Nah, pernyataannya begitu ya. 3,1 miliar pada penjualan aset pabrik. Hindi SE memperoleh keuntungan 3,1 miliar pada penjualan pabrik, aset penjualan pabrik ya. Dan 3,3 miliar loss atau rugi pada saat penjualan investasi. Ya. Oke. 3,1 itu untung pada saat penjualan pabrik, 3,3 miliar rugi pada saat penjualan lewat investasi, sale of investment ya. It decided to net the gain and loss because the net effect is considered immaterial. Karena the net effect is considered immaterial. Hindi SE ya. Hindi income for the current year was 10 euro million. Nah, menurut kalian nih, material apa immaterial? Income pada saat sekarang, Hindi itu income-nya sekarang, current year-nya itu 10 miliar. Tapi dia untung 3,1 million pada saat penjualan gedung. Terus rugi 3,3 million pada saat penjualan investasi. Nah, dia memutuskan untuk gain loss-nya itu netnya berapa sih gitu ya. Dia memutuskan untuk menghitung sebetulnya gain and loss-nya itu netnya berapa. Untung ruginya itu berapa gitu loh. Dia mau begitu. Because karena net effect is considered immaterial. Ya. Hindi income for the current year was 10 million euro. Nah, menurut kalian
material atau imaterial? Kalau dari saya Bu, cukup material juga Bu, karena dia sampai 2% juga terhadap net income-nya tahun itu. Apanya yang 2%? Ruginya Bu, loss-nya kan kalau di net gain and loss-nya itu kalau kita untungnya 3,1, ruginya dia 3,3, artinya ada 0,2 million lagi Bu, kalau dibandingkan dengan pendapatannya 10 million, itu artinya masih ada 2% dari total pendapatan tahun itu. Material. Material Bu. Oke, saya tampung. Ada pendapat yang lain? Saya tampung. Ada pendapat yang lain? Ini yang cewek-cewek ini kok kalah ya suaranya sama cowok-cowok ya. Jangan mau ini. Siapa yang belum ini? Siapa? Mbak Adevia, Mbak Okta, Mbak Septi. Yang muncul kok itu aja. Ada lagi nggak yang lain yang muncul? Ini kayaknya yang cewek-cewek ini harus jangan mau kalah ini. Oke, saya tampung ya. Oke. Kurang sedikit lagi. Siapa yang mau ini? Boleh, silakan. Oke, 3%? 3% itu dapat dari mana? Oke, berarti kesemuanya material ya? Oke, baik, saya tampung. Sekarang yang ketiga. Nah, ini jawabannya benar semua. Material. Oke, hore. Ya, benar ya. Alasannya udah pada pinter-pinter semua. Bu, ini nggak usah ngulang jelasin. Yang nomor 1 tadi udah ya. Karena bad debt-nya tadi menyumbang 3% dari net income itu besar. Yang kedua, yang ini tadi udah benar semua. Kalau dipresentasikan 3,1 million vs 10 million euro itu ya material. Kalau menurut ini juga material ya. 3,3 million vs 10 million itu juga material ya. 31% sama 3,3% ya. Nah, itu material semua. Ya, clear ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga, kalau ini gimana menurut kalian? Likely not material. Nah, ini udah dijawab sama Bu Eni. Biar kalian enggak nyari-nyari. Tapi Bu Eni butuh alasan. Kenapa kok dibilang sepertinya tidak material itu? Kalian bisa melihat dari sisi mana nih? Determine whether you would classify this transaction as material. Tapi jawabannya not material ya. Diamond Spa expense all capital equipment under 2.500 euro, 2,500 euro ya. On the basis that it is immaterial. Pada basis bahwa ini tidak material. The company has followed this practice for a number of years. Nah, kalian bisa taunya ini tidak material dari kata-kata yang mana? Apa ada kata yang imaterial itu sudah menunjukkan itu tidak material gitu? Atau gimana? Menurut kalian dari mana dia bisa mengatakan itu tidak material? Apa dari kata-kata on the basis that it is immaterial? Apa dari itu? Atau the company has followed this practice for a number of years? Atau yang mana? Kalian bisa tahu ini material sama tidak material dari mana? Mungkin menurut saya ini Bu, underline-nya di under saya Bu.
Under. Di bawah itu, Bu. Under, kata-kata under. 2.500 euro. Yes, Bu. Padahal di sini nggak ada pembanding net income atau apa gitu. Kalian tahu itu nggak material dari mana? Kalau dari saya itu memang nggak material. Dari the company has follow this practice for a number of a year. Kenapa disampaikan seperti itu, Bu? Karena perusahaan sudah melakukannya beberapa tahun, Bu. Artinya ya karena udah beberapa tahun, artinya periode-periode sebelumnya pun udah dinyatakan tidak material gitu, Bu. Ya, itu masuk akal, ya. Jadi ada dua nih kuncinya yang di sini. Yang pertama sudah dikasih clue kalau itu imaterial, karena tidak ada pembanding net income atau apa yang menjadi pembanding baik itu dikatakan material atau tidak material, tapi dalam kata-katanya dia sudah menunjukkan clue bahwa itu imaterial. Under 2.500 itu euro itu katanya nggak imaterial. Terus yang kedua, the company has followed this practice for a number of years. Nah, kok diikutin terus-menerus, itu memang sebagai petunjuk predictive value, dan petunjuk berikutnya confirmatory value, kan tadi ada itu konfirmasi, mengandung nilai konfirmasi value ya, bahwa sebagai dasar berikutnya. Berarti kalau under 2.500 digunakan dasar untuk berikutnya memang dia tidak material gitu ya. Tidak material untuk menjadi suatu hambatan, karena undernya itu ternyata biaya di bawah 2.500 euro itu ternyata itu dibawa terus, diseret-seret terus ya, karena memang dia tidak material, sehingga dia di best practice-nya itu di-follow terus setiap tahunnya misalnya begitu ya. Benar sih tadi Mas Rinaldi ngasih penjelasan seperti itu. Jadi ada dua clue ya di sini ya. Nanti kalau misalnya lebih mantap lagi kalau ada penjelasannya bahwa net income-nya berapa. Tapi di sini udah dikatakan bahwa under 2.500 kata kuncinya adalah dia udah mengkonfirmasikan bahwa dalam perusahaan itu seharusnya imaterial. Itu udah cukup sebetulnya ya. Oke. Kalau yang the company has followed this practice for a number of years sebetulnya masih tanda tanya, tapi itu kalian bisa pakai konsep yang confirmatory value. Ya, yang confirmatory value bahwa laporan keuangan itu bisa menjadi dasar bahwa di laporan keuangan berikutnya. Konfirmasi dan bisa menjadi feedback, umpan balik atau dasar di laporan keuangan berikutnya itu bisa pakai yang feedback value atau confirmatory value. Gitu ya. Oke. Baik. Tak terasa udah 9:30 ya. Kita sudah di penghujung acara. Jadi kesimpulannya, materi yang kita peroleh dari matrikulasi ini adalah kita udah pintar membuat segitiga ini. Cuma itu aja. Sebetulnya yang PPT yang tadi banyak sekali itu sebetulnya ini cuma ini doang. Summary of the structure, yaitu conceptual framework for financial reporting. Jadi harapannya dari Bu Eni, baik yang bekerja di konsultan, auditor, di keuangan, harapannya selain membuat laporan keuangan juga sudah bisa menganalisis ya, laporan keuangan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi itu yang seperti apa, mengandung unsur apa-apa aja, ngukurnya, measurement-nya gimana, disclosure-nya gimana, ya ujung tombaknya ada di segitiga ini, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan disclosure-nya apa-apa aja, sampai di luar kepala, walaupun tidak belajar menghafalkan tapi ternyata bisa hafal sendiri. Wah, Bu Eni ucapkan luar biasa, plus yang luar biasa ya. Artinya bahwa pendekatan dari latihan itu sudah benar. Jadi kalian berpikir pendekatan ini masuk mana udah bisa gitu, berarti anggap Bu Eni sudah bisa masuk ke planted in your head gitu ya. Bisa masuk ke kepala kalian tanpa kalian belajar serius gitu, tapi secara tidak sengaja kalian sudah bisa menghafal dari segitiga terbalik ini gitu ya. Ya, nanti bisa diulang PPT-nya Bu Eni share, nanti bisa diulang-ulang lagi. Apakah ini kepake seterusnya sampai kalian nanti dimanapun berada kepake terus gitu ya. Ya harapannya ini nanti bisa jadi dasar kalian sebagai seorang akuntan. Otomatis kalau kalian di akuntansi, kalian pasti pekerjaannya berkecimpung berkaitan sama dunia akuntansi, dan dunia akuntansi itu memang tidak banyak orang yang bisa menguasai atau paham.
orang bisa masuk ke manajemen, lulus, tapi mereka tidak bisa menguasai skill seperti yang di akuntansi. Istimewanya akuntansi kan kayak gitu ya. Kita bisa praktek kayak dokter, kita bisa mendirikan KAP, kita bisa mendirikan konsultan ya. Kita bisa mendirikan KJA, kita bisa mendirikan KAP, kita bisa mendirikan konsultan pajak, ya. Kita bisa jadi auditor, kita bisa jadi konsultan jasa keuangan, kita bisa jadi auditor eksternal gitu ya, internal auditor. Kita bisa jadi di perusahaan, kita bisa jadi tim audit. Nah, kita juga bisa jadi tim appraisal gitu-gitu ya, macam-macam ya. Di semua perusahaan kita pasti membutuhkan gitu ya, karena posisinya sangat ini sekali yang bisa laporan keuangan itu posisinya sangat dibutuhkan hampir di semua perusahaan. Jadi harapannya dengan matrikulasi akuntansi keuangan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik. Bu Eni ucapkan selamat bergabung di Magister Akuntansi. Kita masih ada matrikulasi satu lagi besok perpajakan. Dan mulai tanggal 17 kita sudah mulai perkuliahan reguler ya. Nah, nanti akan bertemu sama dosen-dosen top-top kita. Profesor-profesor kita ya. Nah, nanti kalian bisa menimba ilmu dengan lebih detail dan lebih baiknya. Gitu ya. Baik, karena sudah malam, Bu Eni ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya yang sangat luar biasa. Walaupun malam kalian bekerja, tapi semangatnya luar biasa. Wah, Bu Eni acungin jempol semua pokoknya. Ya, terutama yang jauh-jauh ini loh, Bu Eni ini loh, kok Bu Eni lupa mau ngomong. Speechless. Karena apa? Ya semangatnya yang luar biasa. Saya pikir kalau udah capek bekerja gitu pada loyo gitu ya, ternyata enggak juga ya. Walaupun jarak jauh, tapi kita tetap komit ya, nanti kita tetap fasilitasi ya, nanti ada sosialisasi kulino, ada sosialisasi si Adin, ada kalau yang kaitannya dengan skrip tesis nanti ada Desita gitu ya. Nanti tetap kita kasih literasi, jangan takut. Ini untuk nanti gimana enggak. Nanti tetap kita kasih literasi semuanya. Ya, harapan Bu Eni misalnya nanti ada yang tidak jelas atau ada kendala ataupun apapun masalahnya silahkan disampaikan kepada kami sebagai pengelola ya. Nggak usah takut-takut atau gimana-gimana, nggak usah. Pokoknya intinya kita komit semuanya, berdoa semuanya bisa lancar 2 tahun lulus gitu ya. Amin toh ya. Amin. Amin Bu. Ya. Bu, amin. Baik, itu ya. Karena sudah malam, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Eni tutup. Oke. Kalau tidak ada kuliah pada hari ini, Bu Eni lupa belum screenshot foto ya. Dong, open kamera dulu semuanya. Open kamera dulu semuanya, Bu Eni mau foto. Yuk. Mana nggak ada yang open no? Pak Imam lagi di jalan, Pak Imam. Mas Arwan mana? Nah. Pak Imam. Emang kok dari tadi nggak open kamera, Pak Imam. Baik. Ayo kita Mbak Adevia. Nah, oke ya, baik ya. Saya screenshot ya. Mas Taris juga mana? Oke, ada. Saya nggak kelihatan 4. Ada yang bisa screen semuanya nggak? Ini Bu, ini ke hidden 4 nih. Oke, yang ini Bu, ini aja dulu ya. 1. Ya, 1, 2, 3. Ada yang bisa screenshot semuanya nggak dari situ? Bisa kelihatan semuanya nggak? Bu, ini 4 ke hidden semua ini. Kalau ada silakan. Iya, ada yang bisa kelihatan semua enggak? Saya bisa, Bu. Boleh. Ayo, Mas, minta tolong Mas di screenshotkan Mas. Sebentar, Bu Eni tak.